Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ansori. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS tahun 2025, gelombang 2 dari tahun 8. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya mempelajari tentang agenda 2 di hari keempat ini, yaitu yang pertama adalah adaptif. Adaptif merupakan suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah. Nah, ini maksudnya adalah adaptif, suatu kemampuan dari seorang manusia untuk bisa menempatkan dirinya pada sebuah perubahan. Jadi, dia bisa tetap mengikuti perubahan itu tanpa merasa tertinggal. Adaptif ini juga bisa sangat digunakan oleh ASN, yang mana adaptif ini memang dijadikan sebagai nilai dan budaya ASN, yang mana salah satunya adalah pegawai harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Nah, pegawai ini nantinya diharapkan bisa terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat ini. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, maka ASN diharapkan bisa mengikuti perubahan tersebut. Selanjutnya, penerapan budaya adaptif di ASN. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Lalu yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Lalu selanjutnya, mendorong jiwa kewirausahaan, lalu terkait dengan kinerja instansi dan juga memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Ini berarti seorang ASN harus memiliki sikap adaptif ini, karena memang adaptif ini sangat diperlukan ketika di lingkungan pekerjaan terdapat perubahan, khususnya ketika menggunakan teknologi yang baru dalam pelayanannya. Seperti contoh sekarang, untuk melakukan pelayanan tidak harus melakukan langsung tatap muka, tetapi sekarang menggunakan aplikasi sebagai jembatan antara pemberi layanan dan juga masyarakat. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri individu yang adaptif. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Lalu yang kedua, melihat peluang di mana orang dan melihat kegagalan. Lalu juga ada memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, dan juga yang lainnya. Itu merupakan ciri-ciri individu yang adaptif. Maka daripada itu, ASN juga diharapkan harus memiliki adaptif. Yang selanjutnya, saya juga mempelajari materi yang kedua, yaitu agenda nilai-nilai dasar ASN berakhlak, pengayaan, yaitu kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan saling interaksi, saling menguntungkan antar aktor governance. Nah, ini merupakan kolaborasi antara dua instansi atau lebih dalam rangka mencapai sebuah tujuan, yang mana tujuan tersebut bisa menguntungkan seluruh organisasi yang ikut beserta dalam kolaboratif tersebut. Yang mana memang ini sangat dibutuhkan ya dalam untuk mencapai pelayanan publik yang maksimal. Memang diharapkan bisa menjalankan kolaboratif ini antar berbagai instansi. Yang selanjutnya, ada 6 kriteria untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik. Yang kedua, peserta dalam forum. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus ya. Dan yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik dan manajemen. Yang selanjutnya
Ada 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Ini berarti bahwa tahapan dalam melaksanakan kolaboratif ini yang pertama harus mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Misal permasalahan yang terjadi adalah misal seperti permasalahan dalam administrasi publik, yang mana misal ketika membuat sebuah ijazah maka diperlukan KTP dan juga selanjutnya. Nah, maka daripada itu ketika dibutuhkan membuat ijazah harus juga berkolaborasi menggunakan data-data dari Disduk Capil. Seperti itu misalnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya pelajari tentang adaptif dan kolaboratif ini bisa menjadi pengetahuan bagi saya sebagai calon pegawai negeri sipil, bisa menerapkan adaptif dan kolaboratif di lingkungan pekerjaan saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.